Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali di dalam acara podcast Bukti Buka Hati bersama dengan saya Pendeta Lim Supianto. Kita akan kembali dalam episode ini mengobrol dengan seorang anak Tuhan yang berkaitan dengan pelayanan dan kehidupan beliau di dalam menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Saya percaya pembicaraan ini akan sangat memberkati kita semuanya. Nah, tema pembicaraan kita kali ini adalah Our Legacy, yaitu warisan kita, yaitu bicara soal warisan iman. Mari kita sambut tamu kita gitu ya. Lose Yung Yung, ya apa kabar? Baik Pak Lim. Pak Lim bagaimana? Kami baik semuanya. Ini kami panggil Lose Yung Yung karena beliau ini adalah guru sekolah minggu. Nah, nama yang sebenarnya adalah Meliana Wijaya. Terima kasih Lose Yung Yung sudah berkenan hadir ya dalam episode kita kali ini ya. Sama-sama Pak Lim. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sejenak mengenai kehidupan peran orang tua, lause sekolah minggu, dan kehidupan anak-anak di Gloria Kota Satelit ini ya. Nah, Lose Yung Yung bisa cerita sedikit nggak ya? Sudah berapa lama gitu ya mengenal Tuhan gitu? Artinya mengikut Tuhan, mengalami kelahiran baru sudah berapa lama gitu? Berapa lama ya Pak Lim ya? Sejak kapan gitu aja gampangnya gitu? Sejak saya SMP. SMP ya. Iya. SMP ya mungkin kira-kira usia 12, 13 gitu ya. 10 apa gitu ya. Usia berapa ya? Kira-kira 12-an gitu. Kalau SMP iya kira-kira 13, 14 sih mungkin ya Ya, Pak Lim. berarti ya sudah cukup lama ya, sudah 30-40 tahun yang lalu gitu ya. Ya, puji Tuhan gitu ya. Apakah sejak SMP itu ya mengenal Tuhan itu sudah terlibat ke kegiatan gereja atau pelayanan di gereja gitu? Sejak pertama kali saya pernah mengikuti sekolah minggu Pak Lim. Sekolah minggu. Sekolah minggu lalu mulai terlibat pelayanan itu SMP ketika saya mengikuti camp gitu. Remaja itu. Begitu selesai camp, kita itu diarahkan mau pelayanan apa. Jadi sejak waktu itu sudah ikut terlibat dalam pelayanan ya. Berarti sudah cukup lama lah gitu ya pelayanan di gereja gitu ya. Nah ketika melayani gitu ya, sekarang kan dipercaya sebagai bendahara di gereja gitu ya. Iya, puji Tuhan. Juga ada kesibukan sebagai lause guru sekolah minggu ya. Nah khususnya untuk lause sekolah minggu ini ya, sudah ngajar berapa lama ini? Kalau di sekolah minggu saya kira-kira ya sejak itu Pak, selesai ikut camp itu. Sudah itu melayani sekolah minggu? Ya, tapi sebagai guru bantu. Guru bantu ya. Wah berarti ini sudah apa ya nih? Kawakan orang bilang gitu ya. Wah ini pengalamannya itu asam garamnya luar biasa. Kenapa tertarik gitu ya? Kan banyak anak-anak itu kan tidak terlalu suka ketika dalam masa remaja justru di bidang sekolah minggu gitu. Waktu itu mungkin gini Pak, waktu saya remaja itu kan pilihannya gini, guru sekolah minggu, lalu paduan suara, gitu. Jadi boleh pilih dua gitu. Jadi saya ikut langsung itu pelayanan itu. Paduan suara juga guru sekolah minggu. Iya. Berarti suaranya bagus ya. Kapan-kapan kita nanti podcast soal nyanyi gitu ya. Nah, kenapa bisa tertarik gitu ya sama anak-anak gitu? Memang suka sama anak-anak gitu ya? Awalnya ya biasa aja ya Pak ya. Oh ini ada pelayanan saya ngikut aja kan. Biasa aja sih. Tapi berjalannya waktu ya mulailah Tuhan itu mengarahkan saya gitu. Betapa pentingnya pelayanan anak gitu. Apakah karena pelayanan anak itu lebih mudah gitu ya? Karena kan ngatur anak-anak cenderung nurut daripada pelayanan yang lain yang kadang-kadang juga ada kesulitan gitu ya. Apa seperti itu? Enggak Pak, kelihatannya. Kelihatannya ya. Ternyata ke sekolah minggu mungkin jauh lebih sulit ya? Iya. Lebih sulit ya? Iya. Kan kadang-kadang kita berpikir kan ya kalau ngomong sama anak kan cenderung nurut kan gitu ya. Daripada kita ngomong sama yang pelayanan di bidang orang yang sudah dewasa, kadang-kadang kan mau nurut kan agak susah gitu. Hah? Kelihatannya muda gitu ya. Nanti cerita di depan anak-anak, tapi ya awal cerita itu
bingung meskipun untuk anak-anak yang mendengarkan ngelihat kita itu ya cuma cerita cuma berapa menit tok Pak Lim sudah selesai gitu tiba-tiba. Enggak semudah yang saya perkirakan gitu. Nah, kesulitan apa yang paling besar kalau kita terlibat dalam pelayanan sekolah minggu dari pengalaman Lause Yung Yung tentunya gitu ya? Sepanjang ini enggak sih Pak. Cuma kesulitannya ya ini sih kita sendiri. Karena kita di dalam persiapan ya, persiapan itu kita butuh hati kita, pikiran kita itu sungguh-sungguh dulu di dalam kita nanti apa yang kita sampaikan, firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Ya, itu kan ada sejenis kayak kurikulum ya. Iya. Ada bahkan yang materi yang diberikan yang Lausenya sendiri harus prepare sebelumnya gitu ya. Iya, betul. Ya persiapannya itu Pak. Yang agak sulit ya itu ya. Nah. Sulit lagi pergumulannya gini karena kita kan mengajar anak-anak kan, mengajar anak-anak dan itu firman itu mengena diri kita sendiri. Misalnya kita mengajar, ayo anak-anak rajin berdoa ya, rajin baca firman Tuhan setiap hari ya. Lah itu kan mengena ke diri saya gitu loh. Ini artinya kita ini sebagai Lause kita sudah baca belum gitu ya? Iya. Kita berdoa belum gitu ya? Iya. Itu yang mungkin yang jauh lebih sulit ya. Yang sulitnya itu sih kalau sama anak-anak. Oke. Nah, ketika pelayanan begini ya, selain ada kurikulum, ada anak gitu ya, ini kan juga ada sesama guru gitu ya. Kan cukup banyak guru kita di Gloria Kota Satelit ini. Ada kesulitan nggak biasanya kalau koordinasi bagi pelayanan dengan guru-guru yang ada gitu? Ada. Kalau kesulitan itu ada Pak, kan karena kita kan makin banyak, jadi makin mengkoordinasikan guru-guru itu memang nggak mudah sih, karena kan ada guru-guru yang sudah senior gitu. Tapi sepanjang ini ya bersyukur lah ya kita bisa sama-sama lah berusaha untuk saling mengerti gitu dengan pribadinya Lause masing-masing, karena karakternya kan beda-beda ya Pak ya. Nah biasanya yang paling sulit itu apa? Nyocokin karakter atau diskusi soal apa biasa begitu kalau ada muncul gitu kesulitan? Pernah juga karakter juga bisa Pak, beda pendapat juga bisa. Beda pendapat ya. Lause satu maunya program A, Lause yang lain B gitu ya. Iya, itu untuk menyamakan itu. Nah, secara khusus ketika masuk di dalam masa pandemi gitu ya, pelayanan sekolah minggu itu kan juga online gitu ya. Itu lebih sulit apa lebih gampang dibanding dengan waktu sebelum pandemi? Wah, lebih sulit Pak. Lebih sulit ya? Lebih sulit. Kita butuh effort ya. Ya, misalnya apa itu? Kayak dalam masa pandemi kesulitan yang dialami oleh guru-guru sekolah minggu, Lause sekolah minggu. Karena kita misalnya kita memimpin pujian atau bercerita itu kan berhadapan dengan kamera Pak. Nggak ada yang merespon kita. Biasanya kalau onset kan enak, kita bisa melihat anak-anak, melihat mereka tersenyum, apakah mereka senang waktu memuji Tuhan. Nah, ketika ini rekaman gitu kan nggak bisa Pak. Kita nggak bisa melihat wajah-wajah mereka. Ini mereka sedang memperhatikan ikut memuji Tuhan atau enggak. Waktu kita menyampaikan firman, mereka ini kira-kira denger enggak ya gitu. Seolah-olah kita ini ngomong dengan diri sendiri gitu ya. Iya. Nggak tahu respon audiennya anak-anak gimana, nggak ngerti gitu ya. Ya betul Pak. Ya itu memang kesulitan gitu ya. Nah, di dalam kesulitan-kesulitan yang dialami gitu ya, sukacita apa yang paling besar ketika melayani anak-anak sekolah minggu? Waktu online. Ya, pokoknya sepanjang pelayanan lah, sukacita apa yang paling besar ketika melayani sekolah minggu? Sukacitanya ketika melihat anak-anak itu, kita dapat follow up. Kadang ada orang tua yang memberitahu. Pernah satu orang tua memberitahu saya setelah waktu itu sehabis camp sekolah minggu, lalu tiba-tiba orang tua itu memberitahu saya, kan anaknya sekamar dengan saya ya waktu itu. Lalu orang tuanya beritahu, Yung, anakku sekarang itu lebih rajin saat teduh. Itu sukacitanya. Jadi apa yang kita ajarkan, apa yang kita teladani gitu ya, itu memberikan hasil yang baik di dalam pertumbuhan iman anak-anak gitu ya. Iya betul Pak. Jadi lihat mereka bertumbuh di dalam iman itu menjadi sukacita bagi guru gitu ya. Iya betul. Ya itu memang saya ya mengamini. Jadi kalau melihat anak-anak bisa berkembang, bertumbuh, apalagi sampai satu saat itu ya.
Lause Yung ingat saya nggak? Dulu saya murid sekolah minggu loh. Iya pernah itu Pak. Saya sampai terharu kalau. Ya kalau misalnya guru di ngomongin begitu ya, walaupun kita mungkin sudah nggak terlalu ingat gitu ya. Ada juga jemaat ngomong sama saya tuh begini, Pendeta Lim ingat nggak waktu pelayanan di sini saya dengar loh khotbah dan itu mengubah saya. Wah itu sukacita tersendiri gitu ya. Iya betul. Guru-guru sering ngalami nggak hal seperti ini ketika sudah satu masa ketemu mantan anak sekolah minggu lah katakan gitu. Saya rasa guru-guru juga mengalami ya Pak ya. Itu sukacita kita yang tidak dapat terkatakan dan tidak dapat digantikan dengan apapun. Ya itu satu hal yang luar biasa melihat jiwa yang bertumbuh di dalam Tuhan gitu ya. Nah peran sekolah minggu gitu ya, artinya guru-guru itu sampai sejauh mana sih menolong anak-anak itu bertumbuh secara iman gitu. Kan waktu kita kan terbatas tuh, minggu itu pun jamnya juga terbatas gitu. Sejauh mana menurut pengamatan Lause Yung itu membantu peran kita membantu anak-anak bertumbuh gitu? Peran kita memang enggak kelihatannya enggak banyak Pak. Tapi biasanya anak-anak itu kalau diberitahu lausenya itu lebih nurut istilahnya ya Pak ya. Kelihatannya itu. Oh dibanding dengan mamanya yang atau papanya yang di rumah walaupun sering ketemu tapi ngomongnya mungkin angel gitu ya. Iya kelihatannya seperti itu. Jadi walaupun di sekolah minggu waktunya nggak terlalu lama tapi kalau guru Lause yang ngomong mereka jauh lebih menurut gitu ya. Iya. Cuman memang kita perlu kerjasama dengan orang tua karena kita kan cuma waktu onset sebelum pandemi kan kita cuma 1,5 jam aja ketemu anak-anak. Apalagi sekarang ini ya Pak ya online nggak ketemu anak-anak itu memang perlu kerjasama dengan orang tua. Jadi orang tua perlu mengulang apa yang disampaikan di sekolah mereka dengar di sekolah minggu. Gitu. Nah sejauh ini kerjasama atau komunikasi dengan orang tua itu jalan dengan baik. Melalui WhatsApp orang tua Pak kita. Oh ada grup gitu ya. Jadi masing-masing kelas ada grupnya gitu ya. Iya. Jadi di situ yang informasi diberikan kepada orang tua lah yang membantu mereka gitu ya. Iya betul. Ya puji Tuhan gitu ya. Nah, apakah gitu ya menurut pengamatan Lause Yung gitu ya, peran guru Lause sekolah minggu itu bisa mengambil alih nggak peran guru-guru di sekolah atau peran orang tua di rumah dalam pertumbuhan iman gitu? Nggak bisa ya Pak ya. Ya. Itu tetap menjadi tanggung jawab orang tua lah. Tanggung jawab orang tua. Sejauh ini mungkin kita melihat nggak tahu betul nggak Lause itu kan hanya seperti apa ya, mensupport aja gitu ya, menolong orang tua supaya anak-anak bisa bertumbuh gitu ya. Iya betul. Gitu ya. Nah selama itu ya menggunakan kurikulum yang ada gitu ya. Saya nggak tahu ini sekolah minggu sekarang pakai kurikulum apa. Bisa cerita sedikit nggak Lause Yung? Kita pakai CDG. CDG itu dari mana itu? John Piper Pak. Oh gerejanya John Piper ya. Gerejanya John Baptis Bethlehem atau namanya saya agak lupa mungkin. Wah itu satu kurikulum yang menurut saya sangat baik sekali gitu ya. Iya betul. Itu waktu kita onsite. Iya. Lalu sekarang kita pakai kurikulum dari saat itu. Iya. Nah waktu pakai kurikulum yang kayak punyanya John Piper gitu ya, itu persiapannya mungkin jauh lebih sulit dong, enggak? Lebih sulit karena itu diharapkan lausenya yang berkreativitas Pak. Jadi kita harus membikin dulu. Kayak kisi-kisi ngajar gitu ya. Itu lausenya yang harus. Tapi selama ini lausenya hebat-hebat bisa ya? Iya, puji Tuhan lausenya Tuhan kasih lause yang hebat pada Gloria Satelit. Ya, ini luar biasa. Nah kan selama pandemik lalu gitu ya, ini kan kreativitas walaupun sifatnya itu bukan onsite tapi lebih banyak recording online gitu ya. Tapi sekolah minggunya Satelit ini berkembang dengan baik loh. Ya puji Tuhan. Lause ngikuti nggak? Ikuti sih Pak ya. Ngikuti ya? Iya. Nah itu kan artinya itu mereka jauh lebih tertarik lah dengan apa yang kita lakukan di sekolah minggu gitu ya. Mereka ikut ya, viewernya juga jauh lebih baik dibanding dengan beberapa tempat yang lain kalau saya amati gitu ya. Berarti guru-guru ini kreatif ya? Ya bersyukur. Itu Tuhan yang memberikan Pak. Nah guru favorit
menurut Lao Tzu Yung siapa itu? Lao Tzu Weli ya. Ya saya nggak setuju. Saya lihat Lao Tzu Weli ini kok apa ya, punya talenta apa ya, yang mungkin agak spesial dibanding dengan yang lain. Dia bisa mengajar dengan apa ya, dengan renyah, apa istilahnya, dengan kocak, dengan ceria. Ya. Anak-anak juga seneng gitu ya. Betul. Wah, ini Lao Tzu Weli ini harus sering dipromosikan ini. Suruh ngajar yang lebih banyak ini. Ya. Nah, ini kan sekarang kan setelah masa pandemik selesai, sekarang kan sekolah minggu mau kembali ke onsite gitu ya. Mulai kapan ini mau kembali di sekolah minggu ini? Rencananya bulan Juni, Pak. Juni ya? Iya, tanggal 5 Juni. 5 Juni gitu ya. Itu langsung cover semua atau kelas tertentu? Kita mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Kelas 6 itu ya? Iya. Nah dulu kan masing-masing jenjang itu kan ada kelasnya. Apa sekarang juga sama gitu? Atau digabung? Ini kita gabung dulu, Pak. Jadi dibagi kelas kecil, kelas 3 sampai kelas 2. Kelas 2. Lalu kelas besarnya kelas 3 sampai kelas 6. Sementara bagi 2 dulu gitu ya? Iya, bagi 2 dulu. Bagi 2 gitu ya. Nah pertimbangannya apa? Kenapa bagi 2 nggak mau kayak dulu sekali balik masing-masing kelas gitu ya? Pertimbangannya juga ini, Pak. Kita kan masih nggak tahu ya anak-anak bagaimana, itu juga persiapan juga nanti kita onsite itu persiapan ruangan apa semua setiap peralatan itu Pak sih pertimbangannya itu juga dengan dibagi 2 kelas lebih memudahkan kita gitu loh untuk juga mengkoordinasi guru-gurunya. Iya. Selama nanti onsite itu ya, prokes tetap dijaga toh, diperhatikan misalnya pakai masker, sanitizer gitu ya. Iya, tentu. Tetap dilakukan. Akan prokes nanti gitu ya. Nah, anak-anak hadir, nanti dikasih hand sanitizer, lalu dicek suhunya. Kan sebelum ibadah juga nanti ruang kelas kan disteril dulu. Nah ini kan ketika kita kembali ke onsite gitu ya. Anak-anak kan nggak bisa datang sendiri. Mereka butuh difasilitasi dengan orang tua. Artinya orang tua juga rela mengantar anak, mendorong anak balik gitu ya. Nah sejauh ini ada nggak koordinasi dengan orang tua supaya ayo bawa anak balik ya, kita sekolah minggu lagi secara onsite gitu? Kita pengumumannya melalui WhatsApp. Yang orang setiap lause meng-WhatsApp orang tuanya. Nah responnya dari orang tua anak gimana sejauh ini? Beberapa orang tua memang ini ada kerinduan untuk anak-anaknya kembali ini sih ibadah di gereja karena mereka kan mulai bosen ya Pak di rumah itu. Kalau kita yang selama ini yang kita jalankan kan habis ibadah sekolah minggu kita ada Zoom dengan anak-anak. Lalu mereka gini, kapan lause gitu. Jadi sudah bosen lause. Jadi mereka kepingin. Anak-anak memang punya keinginan. Misalnya dia sudah kan terlalu lama pandemik 2 tahun lebih ya. Ma ke mall ma gitu ya. Ma makan di luar ma gitu ya. Ayo ma ke sekolah minggu. Nah yang biasanya yang justru kan pergumulan itu kan orang tua agak khawatir dulu. Nah gimana cara ngomongnya sama orang tua kayak gitu? Ya ini sementara ini lause-lausenya menjabri orang tuanya Pak. Memang ada orang tua yang merespon, mereka akan mengantar anak-anaknya nanti ibadah. Tapi mungkin ada beberapa orang tua juga masih belum berani untuk onsite gitu. Gitu ya. Lao Tzu Yung ini kan peran sekolah minggu itu ya dengan orang tua itu kan menjadi sangat penting di dalam pertumbuhan anak. Nah ketika kita kembali ke onsite gitu ya, kita kan merindukan supaya anak-anak bisa datang gitu ya. Juga anak-anak kan nggak bisa datang sendiri, mereka butuh support dari orang tua dalam arti kata mengantar gitu. Nah Lao Tzu Yung mungkin melalui kesempatan ini boleh ngomong sesuatu kepada orang tua gitu ya, supaya orang tua juga boleh melihat pentingnya pelayanan ini supaya anak-anak bisa bertumbuh sejak usia dini. Ya betul Pak Lim. Saya menghimbau para orang tua murid sekolah minggu GKA Gloria Satelit. Mari kita bersama-sama juga dengan lause-lause kita menyambut onsite sekolah minggu ini dengan penuh sukacita
dengan antusias, dengan membawa anak-anak kembali beribadah kepada Tuhan di gereja. Ya, saya ingat ini karena kenapa ini menjadi penting gitu ya. Karena peran orang tua di dalam pertumbuhan atau kita mewariskan legasi iman ini itu menjadi sangat penting kalau kita lihat di dalam catatan Alkitab gitu ya. Misalnya katakanlah Paulus ketika ngomong soal Timotius gitu ya. Iman yang tumbuh di dalam diri nenekmu dan iman yang tumbuh juga di dalam diri ibumu gitu ya. Lois sama Eneke. Dan iman yang sama sekarang itu juga bertumbuh di dalam diri dari Timotius. Walaupun Timotius dilayani oleh Paulus sebagai gurunya, mentornya, itu saya ibaratkan seperti Lausus sekolah minggu. Tapi Louis sama Enike ini adalah peran orang tua gitu. Jadi orang tua harus menyambut antusiasnya Lause untuk memulai onsite, juga kerinduan anak-anak yang selalu tanya, orang tua harus fasilitasi, diantar kan kira-kira gitu kan. Iya betul Pak. Nah orang tua, mari para orang tua sebagaimana yang telah dihimbau oleh Lause Yung Yung gitu ya, dengan guru-guru baik melalui podcast maupun WA, kita mengantar anak-anak supaya anak itu sejak usia dini ini memperoleh satu legasi iman yang baik dan mereka bisa bertumbuh dengan sehat di kemudian hari dalam pengenalan kepada Tuhan gitu ya. Amin. Ya puji Tuhan gitu ya. Nah para orang tua kami menunggu sekali lagi juga ya, saya juga ikut menghimbau gitu ya. Kami nunggu anak-anak diantar gitu ya, bersama-sama hadir di sekolah minggu onsite di Gloria Kota Satelit. Kami menunggu Anda semuanya. Nah mungkin apa ini, kreativitas atau aktivitas gitu ya ketika balik onsite gitu ya, mengajar gitu ya. Supaya anak-anak itu, oh ya saya harus datang ini. Iya. Ada nggak promosinya kayak apa? Kami sudah mempromosikan di YouTube Sekolah Minggu, juga di WhatsApp orang tua, dan ketika kita Zoom juga dengan anak-anak, kita juga putarkan videonya. Jadi ada videonya Pak untuk onsite itu bagaimana tata caranya. Dan Lause sendiri juga terutama pengurus ya sudah mempersiapkan ada acara-acara untuk menyambut anak-anak. Paling tidak orang tua boleh diyakinkan rasa amannya mereka gitu ya. Bahwa anak-anak yang diantar akan diperlakukan, diperhatikan dengan baik sesuai dengan prokes juga ya. Ya betul. Nah, biasanya kan kalau sudah menjelang masa libur katakanlah, sekarang kan sudah akhir Mei ya, mau liburan gitu ya. Biasanya kan ada ada kayak sejenis sekolah Alkitab liburan atau apa ya? Ada Pak. Kali ini apa ini? Kali ini kita VBT. VBT apa? Virtual apa ini? Vacation Bible Tour. Oh, Vacation Bible Tour gitu ya. Jadi mengajak anak-anak tur kemana ini? Tur ke Yerusalem. Wah nanti saya mau ikut ini kalau tur Yerusalem ini. Tapi ini secara virtual ya? Ya secara virtual by Zoom Pak. By Zoom gitu ya. Ini pasti akan menarik lah karena itu kan ya kayak kayak tour gitu ya. Tour bawa anak-anak gitu ya. Melihat tempat-tempat atau jejak pelayanan Yesus selama selama Tuhan Yesus hidup gitu. Ya, itu mereka akan diajak. Ya. Semoga ini menjadi satu acara yang menarik gitu ya. Nah anak-anak tentunya kita harapkan banyak yang bisa join lah gitu ya. Iya Pak. Ya kita bersyukur untuk kesemuanya ini. Biarlah guru-guru sekolah minggu terus semangat melayani, boleh menanamkan karena masa itulah itu anak-anak itu menjadi masa yang paling baik. Legasi iman itu ditanamkan bagi mereka gitu ya. Amin. Nah saya ingat kisah Timotius gitu ya. Paulus ngomong gini, iman yang hidup dalam nenekmu dan iman itu yang hidup juga dalam ibumu sekarang yang ada pada dirimu. Artinya orang tua itu menjadi partner Allah selain Lause sekolah minggu itu mewariskan akan iman. Iya betul. Ini terus bisa dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu gitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Lause Yung Yung untuk kesempatan kita bisa berbincang-bincang kali ini ya menjadi tamu kami gitu ya. Tentunya harapan ini bisa menjadi berkat bagi guru-guru sekolah minggu dan bagi anak-anak yang lain gitu ya. Sama-sama Pak.
Ayo kita tutup dalam doa dulu ya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk Lausi Yung Yung yang boleh Tuhan pakai menjadi guru-guru sekolah minggu dengan banyak guru yang lain. Menanamkan nilai-nilai, mewariskan iman kepada anak-anak sejak usia dini sehingga anak-anak boleh bertumbuh di dalam seluruh pengenalan kepada Allah yang hidup itu. Berkati Lausi Yung Yung dengan timnya yang ada secara khusus dalam persiapan mereka memulai kembali ibadah secara onsite. Sehingga guru-guru sekolah minggu dapat melakukannya dengan baik ya Tuhan, dan orang tua juga boleh bekerja sama mengantar anak-anaknya kembali beribadah di gereja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kesemuanya ini sehingga kami boleh kembali dalam keadaan semula sebelum akan pandemi ini. Terlebih anak-anak boleh mengalami sukacita yang penuh juga di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dengar doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Lausi Yung Yung ya. Terima kasih jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang sudah boleh mengikuti obrolan kami melalui podcast Bukti Buka Hati. Saya Pendeta Lim Supianto. Saya Meliana Wijaya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi supaya kita bisa mengikuti setiap episode daripada obrolan kita melalui podcast Bukti Buka Hati. Kita akan bertemu kembali di dalam episode yang berikutnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.